Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di YN Pontianak. Semester 1, Prodi Studi Agama-Agama di YN Pontianak. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis doif. Doif merupakan hadis yang memiliki kriteria tidak memenuhi salah atau dari kriteria hadis sahih maupun hadis hasan. Hadis doif ini terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu unsur-unsur diantaranya sanadnya terputus, riwayatnya tidak adil, riwayatnya tidak habib, mengandung dan mengandung illat. Hadis doif ada dua tingkatan. Yang pertama adalah doif yang sangat lemah, dan yang kedua adalah doif yang tidak terlalu lemah. Di dalam tingkatan ini terdapat dua macam keadaan yang menyebabkan hadis itu menjadi lemah. Yang pertama adalah dari segi keterputusan sanad. Yang kedua doif karena cacatnya rawi. Maksudnya itu tercatatnya seorang rawi atau beberapa rawi. Hadis yang tidak tersambung sanadnya hadis mursal. Hadis yang dalam sanadnya dibuang rawi tabi'in. Hukum hadis mursal sebenarnya adalah lemah karena terputus sanadnya. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat karena perawi yang hilang biasanya adalah para sahabat, sedangkan para sahabat semuanya itu dianggap adil dan tidak perlu diteliti statusnya. Ada 3 pendapat tentang hadis mursal yang diterima sebagai hujjah, dengan syarat tabi'in adalah seorang yang siqah dan biasanya ia tidak meriwayatkan kecuali dari perawi yang siqah, tidak diterima secara mutlak. Seperti itu kawan-kawan. Diterima dengan 4 syarat pendapat Imam Syafi'i dan diikuti ulama lainnya. Pertama, perawi yang memotong sanad adalah tabi'in yang besar, yang paling dekat dengan masa sahabat. Ini seperti itu. Yang kedua, dialah selalu meriwayatkan hadis dari thiqah, tidak bertentangan dengan riwayat rawi lainnya. Ketika rawi yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama, yang kedua hadis tersebut bersambung dalam sanad yang lain atau mursal dengan rawi yang lain atau sesuai dengan perkataan seorang sahabat ataupun fatwa para ulama, seperti itu. Hadis mu'allaq, hadis yang dalam sanadnya dibuang seseorang rawi atau lebih secara berturut-turut dari awal sanadnya, seperti itu. Hadis al-muttaqi, hadis yang dalam sanadnya hilang seorang rawi atau lebih sebelum sahabat dengan tidak berurutan hadis. Hadis mudallas, hadis yang dalam sanadnya terdapat rawi yang menyembunyikan aib sanad dan membuang zahir hadis tersebut seolah-olah sahih. Hadis mudhal, hadis terputusnya sanad, hadis dengan khilafnya 2 orang rawi atau lebih secara berturut-turut. Hadis doif yang tidak adil rawinya, hadis mursal, hadis mudallas, hadis muttaqi, hadis mu'allaq, seperti itu.
Di sini saya tidak menyebut pengertian karena tadi saya sudah menyebutkannya seperti itu. Pendapat ulama tentang hadis dhaif ini, Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi menyebutkan dalam kitabnya Qawaidun Tasdid, hadis-hadis dhaif tidak bisa dipakai secara mutlak. Hadis-hadis dhaif tidak bisa dipakai secara mutlak untuk ahkam maupun untuk fadlul al-amal ini disebutkan oleh Ibnu Syayyidin Nas dalam kitabnya Uyunul Atsar dari Yahya bin Ma'in, dan disebutkan juga di dalam kitab Fathul Mukhis. Ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar, Ibnu Arabi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ibnu Hazm. Seperti itu. Menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimakumullah, hadis zaman sekarang ini ia pendapat Imam Al-Bukhari inilah yang benar dan aku tidak meragukan tentang kebenarannya, seperti itu. Menurut para ulama, hadis dhaif tidak boleh diamalkan karena pertama, hadis dhaif hanyalah mendatangkan sangkaan yang sangat lemah orangnya. Mengamalkan sesuatu dengan prasangka bukan sesuatu yang pasti diyakini keduanya. Kata-kata fadl al-amal menunjukkan bahwa amal-amal tersebut harus sudah ada nasnya yang sahih. Adapun hadis dhaif itu sekedar menambah semangat atau takhrib, atau untuk mengancam tarhib dari amalan yang sudah diperintahkan atau dilarang dalam hadis atau riwayat yang sahih. Ketiga, hadis dhaif itu masih meragukan apakah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi seperti ini. Bukan keempat penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang perkataan Imam Ahmad, apabila kami meriwayatkan masalah yang halal dan haram, kami yang sangat keras harus hadis yang sahih. Tetapi apabila kami meriwayatkan masalah faidah bermudah-mudah, kata Syekhul Islam, maksud perkataan ini bukanlah menyundahkan suatu amalan dengan hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, karena masalah sunnah adalah masalah syar'i, maka yang harus dipakai pun haruslah dalil syar'i. Barang siapa yang mengabarkan bahwa Allah cinta pada suatu amalan tetapi dia tidak membawakan dalil syar'i hadis yang sahih, maka sesungguhnya dia telah mengadakan syariat, seperti itu. Yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai dia menetapkan hukum wajib dan haram. Pendapat yang pertama adalah pendapat menurut Imam Bukhari, Muslim, Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali, baik itu dalam persoalan akidah maupun dalam hukum-hukum fikih, seperti itu. Seperti tarhib wal tarhib maupun fadhul amal. Sedangkan pendapat kedua menurut kebanyakan ahli fikih seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka memperbolehkan mengamalkan dan memakai hadis dhaif secara mutlak jika tidak didapatkan hadis lain dalam permasalahan yang sama. Namun pendapat yang lain terkenal dalam hal ini adalah pendapat Imam Ahmad,
Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis doif yang bisa digunakan adalah hadis doif yang hasan, hadis yang tidak perlu lemah, seperti itu. Pendapat ketiga yaitu sebagai ulama mengatakan memperbolehkan untuk mengamalkan serta memakai hadis doif dengan catatan yang pertama khusus dalam hal tarhib wal tarhib, seperti itu, motivasi beramal dan ancaman bila bermaksiat. Yang kedua adalah fathilul amal, fathilal amal. Sedangkan untuk masalah kayak akidah dan hukum halal haram itu tidak boleh digunakan. Hadis doif yang boleh diamalkan dan tidak boleh diamalkan. Untuk persyaratan hadis doif yang bisa digunakan untuk fathilul amal, yang pertama adalah kelemahan hadis itu tidak seberapa. Yang kedua, apa yang ada disampaikan dalam hadis itu juga terdapat di dalam dasar lain yang bisa dipegangi. Maksudnya, dasar hadis doif itu tidak berlawanan dengan dasar hukum-hukum yang sudah dibenarkan. Yang ketiga, ketika kita menggunakan hadis itu, jangan diyakini kalau itu dari Nabi. Tetapi hadis doif itu hanya dipergunakan sebagai ganti daripada memengangi pendapat orang atau ra'yu seseorang, ketika lebih baik berpegang pada hadis meskipun tingkatannya doif, seperti itu. Mahmud At-Tahan berkata tentang hadis dhaif tersebut, ikhtalafa ulama'u fil amali bil hadis dhaif alladhi alaihi jumhuri ulama'i annahu yustahabbu amalu bihi fi fadailil a'mali. Ulama berbeda pendapat dalam mengamalkan hadis dhaif. Pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama adalah disunnahkan mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadhil amal, keutamaan amal-amal yang baik. Contoh hadis yang dinilai dhaif oleh sebagai ulama yang mencakup fadhil amal, misalnya man qara'al qur'ana wastadharuhu fa ahalla halalu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu bihil jannata wa syafa'u fi asyaratin min ahlil baitihi kulluhum wajabat lahun nar. Barang siapa membaca Al-Quran kemudian dia menghafalkan dan menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran serta mengharamkan apa yang diharamkan, seperti itu, Al-Quran niscaya dengannya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan dapat memberi syafaat kepada 10 keluarganya yang masuk neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2905. Gharib menurut Imam Tirmizi. Hadis di atas menegaskan keutamaan seorang hafiz Al-Quran yang hidup berdasarkan Al-Quran sehingga insya Allah masuk surga dan diberikan kesempatan menyelamatkan 10 orang anggota keluarganya yang divonis neraka. Walaupun hadisnya lemah, menjadi hafiz Al-Quran adalah suatu hal yang baik dan ditopang oleh hadis-hadis sahih maupun hasan lainnya, sehingga boleh saja mengutip hadis ini untuk menyemangati seseorang untuk menjadi penghafal Al-Quran. Menurut Abdullah Nashhi, ulwan, cinta adalah perasaan,
jiwa dan gejolak hati yang mendorong seorang untuk mencintai kekasihnya dengan penuh gairah, lembut dan kasih sayang. Menurut Quraisy Syihab, cinta adalah menyodorkan hati kepada sesuatu karena kenikmatan atau manfaat yang dapat diperoleh dari dicintai, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf kawan-kawan, cuman itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.